Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Baik ya. Sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, teman-teman sudah tahu belum sebelumnya apa sih bimbingan kelompok itu? Belum ya? Belum. Jadi bimbingan kelompok itu adalah layanan yang membantu individu dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan melalui dinamika kelompok. Apakah teman-teman paham? Paham. Kita lanjut ya. Selanjutnya saya mau tanya kepada teman-teman di sini, sudah tahu belum apa sih tujuan dari bimbingan kelompok tersebut? Belum tahu. Belum ya? Belum. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok adalah untuk melatih individu bersikap terbuka, menambah wawasan teman-teman semua yang belum pernah teman-teman dapatin di kelas bimbingan kelompok ini, juga bertujuan untuk teman-teman semua agar bisa berani berbicara di depan umum. Sampai sini paham teman-teman? Paham. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara-cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang pertama yaitu di dalam bimbingan kelompok, teman-teman semua harus duduk setengah lingkaran atau lingkaran penuh, atau juga seperti kita ini liter U gitu. Selanjutnya di dalam bimbingan kelompok akan ada yang namanya PK, yaitu pemimpin kelompok saya sendiri, dan anggota kelompok yaitu teman-teman. Di dalam bimbingan kelompok juga ketika teman-teman ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya, teman-teman harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Kalau misalkan saya sudah menunjuk ke salah satu teman-teman, baru teman-teman boleh mengajukan pendapatnya. Kemudian masing-masing anggota kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakan pada saat ini. Mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok yang lain harus memperhatikan teman yang tadi. Sampai sini teman-teman paham? Paham. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai asas-asas bimbingan kelompok. Ada 4 asas di sini, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, di mana para anggota harus menyimpan dan merahasiakan info apa yang dibahas dalam kelompok tadi. Selanjutnya asas keterbukaan, di mana anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkan tanpa adanya rasa malu atau ragu-ragu. Selanjutnya asas kesukarelaan, yaitu semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu-malu atau tanpa dipaksa oleh teman lain. Selanjutnya yaitu asas kenormatifan, yaitu semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Apakah teman-teman paham mengenai asas-asas kelompok? Paham. Baiklah, semuanya sudah pada kenal belum sih? Belum. Kita kenalan dulu ya. Oke. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Amalia Hidayah. Selanjutnya, Nama saya Anjuanda Saputri. selanjutnya, ya. Nama saya Aninda Trilama Kencana. Nama saya Istian Nugra Gusti. Nama saya Aziza Ifatika. Ya, sudah sering kenal ya. Iya. Kita lanjut. Jadi saya di sini mempunyai tugas video bimbingan kelompok. Namun topiknya itu bebas. Jadi bebas dari teman-teman semua mau menentukan topiknya apa. Apakah ada yang mempunyai saran atau
apa gitu mengenai topik yang akan kita bahas nanti? Boleh silakan Saya diajukan. punya. Ya, Menurut saya topiknya pacaran aja, Kak. ya. Kita tanya ke teman-teman ya, apakah teman-teman setuju kita membahas mengenai pacaran? Setuju. Baik ya. Jadi di sini saya mau bertanya kepada teman-teman, apa sih makna pacaran itu? Ada yang tahu nggak? Kalau menurut saya, Kak, Ya, silakan. kalau menurut saya pacaran itu rasa ketertarikan antar satu dengan yang lain, Kak, lawan jenis. Ya. Jadi menurut teman kita, makna pacaran itu adalah ketertarikan antar satu lawan jenis gitu ya. Ada lagi yang mengemukakan pendapatnya? Tidak ya? Ya. Jadi saya simpulkan, makna pacaran yaitu proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Selanjutnya saya mau nanya nih, apa sih tujuan pacaran itu? Ada yang tahu nggak? Enggak ya? Nggak tahu. Saya jelasin ya. Jadi secara garis besar tujuan pacaran adalah sebuah usaha pengenalan dua insan yang berbeda untuk saling memahami pribadi masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh kecocokan visi dan misi dalam mengarungi hidup mereka kelak saat berumah tangga. Apakah sampai sini teman-teman paham? Mengerti. Baiklah. Jadi di sini saya mau bertanya, apa sih yang teman-teman tahu mengenai manfaat positif pacaran? Ada nggak sih kira-kira? Kalau ada bisa ke teman-teman sebutin gitu. Ya, Mungkin manfaat dari pacaran tuh Kak, kita lebih semangat kayak gitu. Nah Kak, Iya, ada yang benar. menyemangati. iya. Itu sih. Jadi menurut teman kita manfaat positif dari pacaran itu ya adalah ada sosok yang bisa menyemangati keseharian kita. Ada lagi yang mau menambahkan opsinya? Tidak ya. Jadi saya simpulkan manfaat positif pacaran bagi anak remaja yaitu bisa saling memotivasi dan mendukung seperti yang dijelasi teman kita tadi, mengenal lebih jauh termasuk mengenal keluarganya, bisa berbagi cerita dengan usia yang sebaya, yang biasanya memiliki perasaan atau masalah yang kurang lebihnya sama, dan bisa mengurangi stres. Selanjutnya, apa sih dampak negatifnya dari pacaran itu? Ada yang tahu nggak teman-teman? Akibat dari pacaran itu apa sih? Ya boleh, silakan. Menimbulkan nafsu yang sulit dibatasi gitu. Oh iya, Ya. betul. Jadi menurut teman kita akibat dari pacaran itu adalah menimbulkan apa tadi? Nafsu yang negatif. Nafsu yang negatif yang menggebu-gebu gitu ya. Jadi di sini saya simpulkan akibat dari pacaran yaitu prestasi kita bisa menurun gitu, bisa menimbulkan itu tadi ya. Selanjutnya pergaulan juga bisa menyempit ya, seks bebas tadi kan di mana-mana, penuh masalah hingga stres, kebebasan pribadi berkurang gitu ya, dikekang gitu ya. Apakah teman-teman sini paham sampai sini? Paham. Baiklah teman-teman, jadi kita sudah sampai di penghujung acara bimbingan kelompok kita hari ini. Jadi sedikit saya simpulkan mengenai topik bebas yang tadi teman-teman ajukan, yaitu pacaran. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembahasan tadi adalah pacaran
pacaran itu ada baik, ada tidaknya, ada positif, ada negatifnya gitu ya. Positifnya sudah disebutkan tadi, yaitu bisa memberikan motivasi, bisa menambah semangat belajar gitu ya. Dan negatifnya juga sudah disebuti tadi, yaitu bisa mempersempit pergaulan kita dan semacamnya gitu. Untuk teman-teman semua di sini sudah paham kan? Baiklah, karena cara kegiatan bimbingan kelompok ini sudah berakhir, sebelum acara ini benar-benar diakhiri, ada baiknya kita berdoa, mengucap syukur karena telah diberikan kelancaran selama kegiatan bimbingan kelompok tadi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah hadir pada kegiatan bimbingan kelompok ini dengan baik dan sudah berjalan dengan sangat lancar dan juga sudah aktif pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Terima kasih juga karena sudah menyempatkan waktunya pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Baik, itu saja yang bisa saya berikan, saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.